Halo semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang proses penyelesaian perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Widya dengan NIM 30293, kemudian Jaka dengan NIM 30311, dan yang terakhir Rizky dengan NIM 30273. Sebelum menginjak langsung ke materi, kami akan menjelaskan apa sih peradilan tata usaha negara itu. Selamat menikmati. Yang pertama adalah pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara dan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Di Belanda umumnya memakai istilah Staatsrecht yang dibagi menjadi Staatsrecht in Ruimenzin dalam arti luas dan Staatsrecht in Eenheden dalam arti sempit. Staatsrecht in Ruimenzin adalah hukum negara, sedangkan Staatsrecht in Eenheden adalah hukum yang membedakan hukum tata negara dari hukum administrasi negara, tata usaha negara, atau hukum tata pemerintah. Selanjutnya, pengertian hukum tata negara menurut para ahli. Menurut Paul Scholten, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Sedangkan menurut G.H. Lockman, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan antara badan yang satu dengan lain, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu di dalam suatu negara. Peradilan tata usaha negara merupakan peradilan yang terakhir dibentuk, ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Peratun mulai dioperasikan pada tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1991 yang sebelumnya ditandai dengan diresmikannya 3 pengadilan tinggi di Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Kemudian berkembang dengan didirikannya pengadilan tata usaha negara di seluruh ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat pertama. Di akhir, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena adanya tuntutan reformasi di bidang hukum. Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan peradilan tata usaha negara diantaranya yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selanjutnya ada Undang-Undang PTUN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Selanjutnya adalah Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang PTUN dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada peradilan tata usaha negara. Selanjutnya terdapat peraturan tambahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Tugas pokok bidang justisial peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada pengadilan tata usaha negara dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti buku Simplemen buku 1, buku 2, SEMA, PERMA, dan lain-lainnya. Adapun fungsi dari peradilan tata usaha negara yaitu melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, justisial maupun administrasi umum. Selanjutnya melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim serta pegawai lainnya dan menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Asas dalam peradilan tata usaha negara yang pertama ada asas praduga reh mati, yang merupakan tindakan penguasa harus selalu dianggap benar sampai ada keputusan pembatalan. Kemudian asas pembuktian bebas yang mana hakim yang menetapkan beban pembuktian. Asas keaktifan hakim yang memberikan kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara. Dan yang terakhir asas erga omnes yang mana putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja. Selanjutnya adalah penelitian administrasi. Penelitian administrasi dilakukan oleh kepaniteraan untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah tergugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panja perkara. Beberapa ketentuan diatur dalam Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai penelitian administrasi. Selanjutnya, setelah suatu perkara didaftarkan dalam register dalam peroleh nomor perkara,
Saat kepaniteraan membuat resep gugatan sebelum diajukan kepada ketua pengadilan dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama adalah siapa subjek gugatan dan apakah penggugat maju sendiri ataukah diwakilkan oleh kuasa. Yang kedua, apa yang menjadi objek gugatan dan apakah objek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian keputusan TUTUN yang memenuhi unsur pasal 1 angka 3 UU nomor 5 tahun 1986. Proses dismisal merupakan proses yang menjadi kewenangan ketua pengadilan untuk menyeleksi perkara-perkara yang dianggap tak layak untuk disidangkan. Alasan untuk mendismisal yaitu pokok gugatan tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan, syarat gugatan tidak dipenuhi, gugatan tidak didasarkan alasan yang layak, tuntutan yang diinginkan sudah terpenuhi, dan gugatan diajukan sebelum waktu atau sudah lewat waktu. Kemudian ada pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh hakim untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas agar perkara yang diajukan lebih matang dengan jangka waktu 30 hari. Apabila belum disempurnakan sampai tenggat waktu, maka gugatan tidak dapat diterima. Pemeriksaan persiapan dapat berupa permintaan keterangan dari tergugat tentang perkara yang digugat. Hakim dapat meminta penjelasan langsung pada badan atau pejabat TUN terkait. Wewenang hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dari badan atau pejabat TUN terkait. Tahapan penyelesaian perkara di persidangan diawali dengan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat, selanjutnya pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Lalu dilanjutkan pada pembacaan replik oleh pihak penggugat, di mana dalam replik pihak penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya. Selanjutnya dijawab oleh pihak tergugat melalui duplik, di mana dalam duplik pihak tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya. Selanjutnya dilanjutkan pada agenda sidang pembuktian, di mana dalam agenda sidang pembuktian terdapat beberapa alat bukti yang dapat diajukan di persidangan, di antaranya yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, serta pengetahuan hakim. Agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan, di mana kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat terakhirnya. Selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Selanjutnya adalah putusan. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup. Putusan hakim adalah suara bulat. Putusan pengadilan harus memuat dan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah kepada putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah nama jabatan kewarganegaraan tempat kedudukan para pihak. Yang ketiga adalah pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal lain di dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Yang keempat adalah ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Yang kelima adalah alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Yang keenam adalah amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Yang ketujuh adalah hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus dan nama panitera. Yang kedelapan adalah serta keterangan hadir atau tidak hadirnya para pihak. Tidak terpenuhnya salah satu ketentuan dalam syarat putusan tersebut dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan. Bagi pihak yang tidak sependapat dengan putusan PT UN dapat mengajukan upaya hukum banding ke PT UN dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan PT UN diberitahukan secara sah. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton video ini.